Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari yang cerah ini, ya, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah untuk bertemu di majelis ilmu via udara menjelang berbuka puasa. Selamat datang para peserta yang telah hadir di ruang Zoom. Nah, sebelum ini kita sapa-sapa dulu. Ini sudah beberapa yang hadir, ya. Nah, mic-nya untuk sementara boleh dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, lanjut. Acara ini ditayangkan secara live di channel YouTube Dakwah Bandar Lampung. Selamat datang sekali lagi di acara spesial Ramadan dari kami, yaitu Cahaya Ramadan. Alhamdulillah, senang sekali saya kembali lagi bisa memandu acara pada sore hari ini seperti biasa. Ya, bagi para peserta Zoom, dimohon untuk menghidupkan video dan mematikan mic-nya. Sekali lagi, hidupkan video dan mematikan mic-nya. Bagi yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom yang tersedia, yaitu di kolom komentar, yang insya Allah nanti kita akan berdiskusi bersama. Nah, untuk episode kali ini, ya, selama 75 menit ke depan, kita akan membahas kembali ya sesuatu yang bisa dikatakan ya, dominan gitu ya di sistem kehidupan ini. Ya, bareng-bareng kita masuk ke kelas muamalah, di mana pertemuan Senin lalu kita sudah membahas tentang akad syirkah. Nah, sekarang kita membahas tentang akad ijarah atau sewa menyewa gitu ya. Bersama narasumber kita yaitu Ustadz Hamam Abdullah yang alhamdulillah telah hadir membersamai kita semua. Assalamualaikum Ustadz Hamam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Gimana cahayaannya? Baik. Seperti biasa, cek kondisi. Nah, gimana kondisi langit di sana Ustadz? Sepertinya mendung. Mendung? Oh, sama ya. Kita udah seminggu ketemu, kondisi langitnya sama. Oh, ternyata sama-sama dari Bandar Lampung gitu ya. Beda jarak sedikit ya. Kemudian hatinya ceria, nggak mendung. Oke, mudah-mudahan begitu. Baik, langsung saja. Tidak perlu berlama-lama, kita sama-sama menyimak kajian ini. Ya, silakan Bapak, Ibu, ya semuanya, Ustadz, Ustazah, posisikan duduk senyaman mungkin agar ilmu ini bisa tersampaikan dengan baik. Oke, langsung saja kepada Ustadz Hamam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwani fillah rahimakumullah, pemirsa Cahaya Ramadan baik yang online atau ada yang offline juga ya, yang insya Allah semuanya kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita hampir sampai ya di pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita menerima amal puasa kita yang telah lalui, dan insya Allah kita disampaikan usia kita sampai akhir Ramadan kelak, dan insya Allah kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dan amal-amal soleh lainnya dengan semangat-semangat. Salam bertasalam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kesempatan sore ini kita akan membahas terkait dengan ijarah. Ada yang bilang asir mustajir dan sebagainya. Ya, ini merupakan bagian dari muamalah, khususnya muamalah terkait dengan akad. Dan insya Allah kita akan membahas, kita akan sharing pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah kalau nanti ada yang didiskusikan, ya, kita akan namanya sharing. Insya Allah di akhir materi, insya Allah kita akan sharing nanti. Boleh ya, kita berbagi di sini. Baik, langsung saja. Saya izin share materi.
Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, materi kita hari ini tentang ijarah. Nah, menurut cara atau pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan sore ini, yaitu terkait dengan ijarah ini apa saja. Yang pertama itu definisi. Tentunya kita harus mengetahui definisi terkait apa yang akan kita bahas. Kemudian kita akan bahas tentang macam-macam ijarah. Setelah itu pensyariatan ijarah. Lanjutkan kemudian dengan rukun-rukun ijarah itu apa saja. Nah, kemudian syarat-syarat ijarah dan dasar penentuan upah buruh. Insya Allah semua materi ini atau pembahasan ini akan kita bahas pada kesempatan sore ini. Ya. Mohon maaf kalau banyak gangguan suaranya. Nah, pertama itu terkait dengan pengertian ijarah. Ijarah yaitu al-ijaratu fil lughah. Jadi ijarah dalam segi bahasa, mustaqatu itu adalah turunan min ajri. Jadi turunan dari ujroh. Wahwal iwad. Itu maksudnya itu di sini yang dimaksud dengan ujroh itu adalah kompensasi atau pengganti. Jadi secara bahasa ini berasal dari turunan kata al-ajru. Yang dimaksud al-ajru di sini adalah al-iwad. Iwad itu kompensasi. Jadi kalau bicara tentang ijarah di situ adalah adanya kompensasi. Jadi dari akar upah yang merupakan kompensasi. Ini secara bahasa, secara lughah. Namun bagaimana terkait dengan definisi ijarah secara syar'i, ya, amma fi syar'i, adapun secara syar'i, ijarah hiya aqdun. Jadi ijarah itu adalah aqdun, akad alal manfaati, atas manfaat di iwadi. Jadi ijarah itu adalah akad ya atas manfaat ya dengan kompensasi berupa iwad. Iwad itu tadi dengan pengganti atau dengan adanya kompensasi. Jadi ijarah sendiri itu adalah akad. Akad atas apa? Atas manfaat. Ya, manfaat. Kemudian dengan adanya manfaat itu diberikan pengganti berupa kompensasi. Disebut ini dengan iwad. Definisi dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Terdapat dalam kitab Saksiyah Islamiyah. Kemudian macam-macam ijarah dari segi manfaatnya, maka ijarah itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah terkait ijarah manfaatul ain. Ijarah untuk atau terkait dengan manfaat benda atau barang. Kalau kita mungkin sering dengar dengan istilah penyewaan barang ya. Penyewaan lah istilah. Istajarul a'yan. Jadi penyewaan benda atau barang-barang. Jadi apapun barang yang disewa itu masuk ke dalam ijarah atau manfaatul ain. Contohnya apa? Contohnya itu penyewaan seperti rental mobil, ada nyewa. Kalau dulu kita sering dengar rental komputer, kalau sekarang jarang ya. Kalau dulu ada rental komputer, kalau AC, penyewaan AC, ada sewa rumah, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk dalam ijarah untuk manfaat benda atau barang. Ya, jadi manfaatul ain. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah ijarah untuk manfaat perbuatan, manfaatul amal. Jadi terkait manfaatul amal, ijarahnya contohnya apa? Misalnya jasa dokter. Ada jasa dokter, kemudian ada jasa arsitek, minta buatin gambar, jasa bimbingan belajar, di situ juga bisa, atau jasa kursus, itu masuk juga ke sana. Jadi memang terkait ijarah, disewa atau dibayar itu manfaatnya diambil terkait dengan perbuatannya. Yang manfaatul amal. Nah, adapun yang ketiga itu ijarah untuk manfaat orang, jadi manfaatul syakhsi. Jadi yang manfaat yang diambil itu dari jiwanya, dari badannya, dari personnya itu sendiri. Nah, jadi ijarah yang ketiga ini. Nah, contohnya apa? Nah,
Contohnya itu jasa pembantu rumah tangga. Misal kalau kita punya ada pembantu rumah tangga di rumah kita, nah ini termasuk dengan ijarah untuk manfaat orang. Atau jasa buruh yang kerja di pabrik atau kerja di toko dari pagi misalnya dari jam 8 atau sampai jam 5. Nah, ini termasuk ke dalam ijarah untuk manfaat orang. Ya, jadi kalau ada berdasarkan manfaat ada 3 macam ini ya. Hadirin dirahmati Allah, ijarah untuk benda, manfaat benda atau barang, kemudian ijarah untuk perbuatan, contohnya tadi dokter, arsitek dan sebagainya, kemudian ada ijarah untuk manfaat orang, jasa pembantu, jasa buruh dan sebagainya. Ini kalau ijarah terkait dengan manfaat. Selanjutnya terkait dengan hukum ijarah. Bagaimanakah hukum ijarah dalam Islam? Dalam Islam, ijarah itu hukumnya jaiz. Jaiz itu mubah. Jadi hukum asalnya itu adalah mubah. Adapun dalilnya, yang pertama dalam surat Az-Zukhruf, surat ke-43, ayat 32, di mana auzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahum yaqsimuna rahmatar rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum. Sungguhnya kamilah yang membagi-bagikan kepada mereka itu ma'isyatahum, kehidupan mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum, dan kami meninggikan ba'dahum, sebagian dari mereka fawqa, di atas ba'di, di atas sebagian yang lain, darajat, berapa derajat ya. Yattahidza ba'duhum ba'dan, supaya mereka itu bisa mengambil sebagian dari sebagian yang lain itu syuhriyan, pekerjaan, aktivitas, itu bisa masuk ke sana. Wa rahmatullahi rabbik khairum mimma yajma'un. Maka dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini termasuk dalil terkait dengan ijarah di sini agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, kan? Yattahidza ba'duhum ba'dan syuhriyan. Ini agar kita bisa memanfaatkan atau saling memanfaatkan sebagian yang lain. Artinya kita dibolehkan mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Ini dalil Al-Quran yang pertama. Kemudian dalil Al-Quran yang kedua dari surat At-Tolak, surat ke-65, ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kemudian di sini fa'atuhunna, maka berikanlah kepada mereka. Fa in arda'na, apabila mereka itu istri-istrinya sudah ditalak, kemudian mereka menyusukan lakum, menyusukan anak-anak bagi kalian. Jadi bagi kalian itu anak kalian itu disusukan. Fa'atuhunna, maka berikanlah kepada mereka ujurahunna. Maka disuruh berikan kepada mereka itu upah atau imbalan kepada mereka. Ini untuk yang menyusukan saja diberikan upahnya, apalagi yang lain, apalagi aktivitas-aktivitas yang lainnya, dan itu dibolehkan. Nah, itu yang dari Al-Quran. Kemudian dalil dari As-Sunnah, kan, di mana an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu an, wasta'jaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar wasta'jara, menyewa, memanfaatkan, menyewa rajulan, seseorang, min Bani Adil, dari Bani Adil, summa min Bani Abdi bin Adi, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Sebagai apa? Hadian, sebagai petunjuk, sebagai orang yang akan memberikan petunjuk ketika kapan? Ketika peristiwa hijrah. Jadi ketika hijrah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu menyewa orang kafir di situ untuk menjadi petunjuk jalan. Untuk menjadi petunjuk jalan. Nah, ini salah satu aktivitas yang dilakukan Rasulullah SAW dan terkait dengan ijarah. Jadi diriwayatkan dari Aisyah, Abu Bakar, Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah mempekerjakan ya seorang laki-laki dari Bani Adil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi sebagai penunjuk jalan. Yaitu ketika keduanya itu hijrah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, inilah dalil-dalil
terkait dengan aktivitas ijarah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah dalilnya. Kemudian kita masuk terkait dengan rukun ijarah. Jadi rukun ijarah itu apa saja? Yang pertama itu adalah al-aqidan. Aqidan ini siapa? Ini adalah dua pihak yang berakad. Jadi harus ada dua orang yang berakad. Yaitu yang pertama mustajir. Mustajir ini siapa? Mustajir ini yang menyewa. Jadi orang yang menyewa, dan kemudian ada ajir atau muajir. Ini adalah orang yang disewa. Bicara tentang ijarah, orang taunya ilmu mustajir gitu. Jadi pembahasan tentang ajir mustajir. Jadi orang yang dipekerjakan, yang disewa, dan orang yang menyewa. Harus ada dua orang ini. Jadi rukunnya pertama harus ada dua orang itu. Kalau cuma ada yang menyewa saja, yang disewa enggak ada, itu yang enggak termasuk. Jadi kan batil. Harus ada dua orang itu. Nah, dua pihak ya. Nah, dua itu adalah ma'qud alaih. Nah, ma'qud alaih ini adalah objek akad. Ya. Objek akad dan dimohon dimohon para peserta Zoom di off mic ya. Ya, silakan lanjut sama. Bapak Rendra, mohon di off mic ya. Lanjut sama. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang kedua, rukun akad ijarah yang kedua yaitu al-ma'qud alaih, yaitu objek akad. Adapun objek akad dalam rukun ijarah ini yaitu manfaat dan upah. Ya, jadi harus ada manfaat, kemudian ada upah. Ada yang manfaat yang diambil oleh penyewa, yang bisa diterima oleh penyewa, dan ada upah yang diterima oleh yang disewa atau yang dipekerjakan. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu rukunnya adalah sigot. Sigot itu ucapan ya. Apa saja yang menunjukkan ijab dan qabul. Ya. Qabul ijab ucapan ya, serah terima ya, atau oke atau enggaknya di situ. Nah, itu dari ijab kabulnya. Ini bisa melalui ucapan, juga bisa melalui perbuatan atau isyarat. Enggak harus dengan ucapan atau tertulis, tidak. Yang penting bisa dengan isyarat, dengan kode, yang penting juga sama-sama paham bahwa sigot itu terucapkan ada ijabnya dan ada qabulnya. Ini terkait dengan rukun ijarah. Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas satu persatu ya, syarat-syarat ijarah tadi. Nah, syarat yang pertama pada rukun tadi kita perhatikan. Yang pertama tadi adalah al-aqidani. Al-aqidani tadi baik yang menyewa maupun yang disewa atau yang dipekerjakan, itu kedua-duanya harus wajib pertama itu berakal. Jadi dia keduanya itu harus berakal. Nggak boleh yang satu orang dewasa, yang kemudian yang satunya orang gila gitu. Nggak boleh berakad seperti itu. Itu batil. Jadi harus dua-duanya berakal. Kemudian kedua itu harus mumayyiz. Dia bisa membedakan. Dia harus bisa membedakan yang benar, yang baik, yang benar di situ. Dan mumayyiz juga kemudian harus biasanya harus berada persetujuan dari walinya selama diperlukan. Dan yang ketiga, dia ikhtiar. Ikhtiar itu artinya dia punya pilihan, dia nggak dipaksa untuk melakukan akad ijarah tersebut. Jadi nggak ada paksaan terhadap dirinya dalam melakukan akad ijarah tersebut. Ini yang harus dipenuhi dari rukun yang pertama yaitu al-aqidan. Nah, kemudian lanjut terkait dengan syarat ijarah yang kedua yaitu pada rukun yaitu terkait dengan ma'qud alaih. Ma'qud alaih tadi kan ada dua yaitu ada manfaat dan juga ada ujroh, ada upah. Nah, bagaimana terkait dengan manfaat ini? Nah, ada ya ketentuan terkait dengan manfaat ini yang ada manfaat dan ujroh. Pertama terkait dengan manfaat. Nah, manfaat itu harus bersifat mubah. Ya, mubah. Mubah ini maksudnya apa? Manfaat itu tidak boleh sesuatu yang haram. Jadi tidak boleh terkait dengan sesuatu yang haram. Misalnya apa?
manfaat itu diambil menjadi pegawai di pabrik Khomar misalnya. Nah, itu nggak boleh. Manfaatnya apa misalnya? Menjadi pegawai misalnya atau pekerja di bank ribawi. Atau manfaatnya seperti apa? Mohon maaf seperti WTS gitu ya, yang menjual diri. Nah, ini kan sesuatu yang haram. Kayaknya di sini syarat manfaat itu harus mubah. Yang mubah sebagaimana dalam kaidah fikihnya, dalam kaidah fikih ya disebut al-istijaru 'alal manfaati la yajuz. Ya, al-istijaru 'alal maksiati, afwan ya, al-istijaru 'alal maksiati la yajuz. Jadi ijarah dalam hal maksiat la yajuz, maka itu tidak diperbolehkan. Yang syarat pun pada ini adalah yang tidak yang yang dimaksud maksiat itu apa? Maksiat itu adalah meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Jadi untuk hal yang terkait dengan itu tidak boleh terkait dengan ijarah. Jadi kalau ijarah disewa atau dipekerjakan untuk melakukan sesuatu yang haram atau disewa dipekerjakan untuk meninggalkan yang wajib, nah ini tidak boleh sesuai dengan kaidah fikih tadi al-istijar maksiati la yajuz. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah manfaat itu harus maklum. Maklum di sini maksudnya harus jelas. Tidak boleh majhul. Majhul itu ya tidak jelas. Tidak ya. Bagaimana agar manfaat itu jelas? Ini juga terkait dengan zaman, terkait dengan waktu, atau juga terkait dengan amal pekerjaannya. Jadi harus deskripsinya harus jelas terkait pekerjaannya, kemudian batas waktu pekerjaannya, kalau perlu jam kerjanya itu selesainya kapan, dari mulai pukul berapa sampai jam berapa. Ada yang perlu didetailkan seperti hal tersebut. Jadi manfaatnya itu juga harus jelas. Jadi manfaatnya seperti terkait dengan syahsin tadi, manfaat perorangan tadi. Nah itu harus jelas kapan manfaatnya diambil. Misalnya untuk menjaga toko dari pukul 8 sampai 5 sore. Jadi dimanfaatkan, dia dibayar, diujroh, dirinya itu untuk menjaga toko dari pukul 8 sampai 5 sore. Misalnya begitu. Maka ini harus jelas manfaatnya. Jangan semau-mau aja nanti datangnya jam berapa, jam 10, nanti pulang jam 12 pulang, kemudian jam 3 datang lagi. Nah, harus dijelaskan, harus didetailkan terkait dengan manfaat di sini. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, itu manfaat harus dapat diserah terimakan atau taslim. Jadi harus ada bisa diserah terimakan. Ya, bukan manfaat yang nggak bisa diserah terimakan. Maksudnya seperti apa? Jadi manfaat yang bisa diserah terimakan itu, kadang ada manfaat itu tidak bisa diserah terima karena kelemahan. Kelemahannya itu bisa karena kelemahan indrawi, seperti al-ajzu hissi. Contohnya begini, kita nyewa satpam, nyewa satpam tapi satpamnya buta. Lah untuk apa nyewa satpam kalau satpamnya buta? Terus manfaat yang bisa diambil atau diserah terimakan itu apa? Kan nggak ada di situ. Nah ini terkait dengan al-ajzu al-hissi. Jadi kelemahan karena indrawi. Kemudian atau ada juga kelemahan karena syar'i ya, kelemahan syar'i itu al-ajzu asy-syar'i. Contohnya apa? Contohnya itu memperkerjakan perempuan untuk membersihkan masjid misalnya, namun perempuan tersebut sedang haid. Nah ini karena keterbatasan syar'i, kan tidak boleh wanita keluar berdiam diri di masjid atau membersihkan masjid sementara dalam keadaan haid. Nah, ini harus dapat diserah terimakan. Jadi kalau yang nggak dapat diserah terimakan itu tidak bisa. Makanya harus bisa diserah terimakan. Jadi kalau satpam tadi ya satpamnya harus ada manfaatnya. Ya, dia harus melihat dan dia bisa menjaga keamanan di tempat tersebut. Nah, baik hadirin rahimakumullah, kita lanjut. Itu manfaat yang keempat, syaratnya itu adalah tidak boleh menghilangkan zat sumber manfaat. Ini syaratnya ya. Tidak boleh menghilangkan zat sumber manfaat. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau ini
terkait dengan penyewaan barang atau benda. Kalau ini khusus ya, terkait kalau kita menyewa barang atau benda, maka barang atau benda yang kita sewa itu tidak boleh hilang zatnya. Contoh apa? Contoh kita nyewa lilin untuk penerangan. Nah, kalau lilinnya kita bakar untuk penerangan, otomatis lilinnya kan habis. Nah, ini tidak boleh. Karena zat sumber awalnya itu hilang. Ini juga enggak boleh. Atau sewa sabun misalnya buat mandi, lama-lama kan habis kalau dipakai. Nah, ini yang dimaksud dengan manfaat tidak boleh menghilangkan zat sumber manfaat. Jadi harus kalau kita menyewa suatu barang, yang kita ambil itu hanya manfaatnya saja, sementara barangnya harus tetap utuh. Nah, kemudian ya, manfaat harus mempunyai nilai, maksudnya mutawaqoam. Mutawaqoam ini maksudnya apa? Memiliki nilai yang layak atau di sini boleh untuk mendapatkan kompensasi. Artinya yang kita sewa atau manfaat itu mempunyai layak untuk diberikan kompensasi. Jadi ada sesuatu barang yang misalnya kita sewa atau kita gunakan dan itu kita untuk mendapatkan atau memberikan ujrohnya, sewanya itu kita layak. Oh ini barang ini berhak untuk diberikan upahnya, atau kalau kita nyewa barang, oh ini layak nih. Atau ada juga lah ngapain susah-susah nyewa barang ini nggak guna, gitu. Atau ini nggak ada manfaatnya, kenapa disewa bayar mahal-mahal, misalnya seperti itu. Jadi harus punya nilai. Jadi manfaat itu harus punya nilai. Artinya memang harus ada yang bisa kita manfaatkan. Nah, syarat berikutnya itu manfaat harus dapat dinikmati yang menyewa. Jadi mustajir itu harus bisa memanfaatkan barang tersebut. Dan maksudnya apa? Maksudnya barang tersebut atau manfaat tersebut harus bisa diwakilkan. Jadi dapat diwakilkan. Manfaat itu tidak hanya tidak diterima oleh ajir, tapi bisa dinikmati oleh yang menyewa, yang mustajir di situ. Contohnya apa di sini? Misalnya kita tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan aktivitas sholat atau puasa, karena puasa sholat itu untuk orang tersebut gitu, bukan nggak ada manfaat yang bisa diambil oleh mustajir di situ. Jadi yang manfaat itu hanya dinikmati diri saja. Yang dimaksud syarat yang keenam ini manfaat dinikmati oleh yang menyewa, artinya manfaat apa? Mohon admin mohon para peserta Zoom untuk off mic. Ya, Bron. Ya. Akan dilanjut sama ya. Ya, artinya di sini manfaat itu harus bisa diterima oleh yang menyewa. Jadi, nah ini ada 6 syarat terkait dengan ijarah. Nah, bagaimana selanjutnya terkait dengan upah, syarat upah. Nah, syarat upah juga sama, ada 6, ya, hampir sama. Yang pertama itu upah itu harus berupa harta, mal yang mubah. Ya, sama tadi ya. Jadi juga sama harus harta yang mubah, bukan harta yang haram. Ya, bukan harta yang haram. Misal begini, ya tolong bantu saya atau tolong benarin atap rumah saya, nanti saya kasih upah 10 botol alkohol. Nah, itu nggak boleh. Atau tolong bantu saya jaga rumah, nah, nanti saya kasih 1 ekor babi. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus berupa harta atau mal yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Atau misalnya juga ujrohnya itu diambil dari hasil mencuri, jadi dari harta hasil curian dibayar, atau harta hasil korupsi, itu nggak boleh. Jadi upah atau ujroh itu harus dari harta yang mubah atau harta yang halal. Nah, yang kemudian kedua yaitu berupa harta suci, ya, tahir, bukan harta yang najis. Ini juga sama. Harta yang najis sama kayak tadi, harta-harta yang tidak boleh atau yang najis bagi kaum muslimin, itu nggak boleh. Termasuk khamar tadi juga, termasuk
nanti upahnya apa? Saya kasih ujrohnya berupa 3 kilo daging anjing di situ. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus berupa harta yang suci atau harta yang betul. Yang kemudian yang ketiga, syaratnya diketahui dengan jelas, yaitu maklum. Ya, nggak boleh majhul. Jadi upahnya harus disebutin berapa. Jadi upahnya, misalnya sehari jadi tukang, gajinya berapa, ujrohnya misalnya 150.000 atau 100.000. Jadi nggak boleh kemudian, ya tolong bantu bangunkan saya rumah, nanti seharinya atau saya kasih gaji yang layak lah. Itu nggak boleh. Kenapa? Itu majhul, nggak jelas. Jadi harus jelas. Yang nggak jelas itu contohnya gimana? Ayo, tolong benarin motor saya, nanti saya kasih imbalan sepantasnya, atau saya kasih upah sepantasnya. Nah, ini juga nggak boleh. Ini nggak jelas. Jadi kalau terkait dengan upah itu juga harus jelas disebutkan berapa. Kadang kita sering yang begitu ya, ketika ingin bantu, minta tolong, Pak, benerin pagar. Pagar ini berapa? Ya terserah lah. Nah, di situ. Atau ya secukupnya atau sepantasnya. Nah, itu juga tidak bisa. Harus diketahui dengan jelas, itu maklum. Nah, kemudian yang keempat itu dapat dimanfaatkan. Dapat dimanfaatkan muntafa'an bihi. Jadi ujroh itu harus dapat dimanfaatkan. Artinya memang kalau misalnya ujrohnya berupa uang, nah uang itu bisa dimanfaatkan. Kalau makanan misalnya beras, nah berasnya bisa dimanfaatkan. Jadi memang ujroh itu dapat dimanfaatkan. Enggak bisa yang sekedar cuma terjanji atau hal-hal lain yang tidak bisa langsung dimanfaatkan. Artinya harus bisa dimanfaatkan oleh si ajir. Kemudian yang kelima, itu upah itu harus dapat diserah terimakan. Sama ya, tadi serah terimakan terkait dengan ujroh. Sama kalau tadi manfaat bisa diserah terimakan, maka ujroh juga harus bisa diserah terimakan. Nanti cuma yang mustajirnya saja yang bisa menikmati ujrohnya itu. Sementara yang ajirnya tidak bisa memanfaatkan atau menerima manfaat. Itu yang syarat ujroh yang kelima. Adapun syarat ujroh yang keenam yaitu hak milik yang menyewa. Artinya apa? Artinya ujroh itu, ya kan, upah itu diambil dari harta hak milik mustajir. Nggak boleh diambil dari harta yang lain. Contoh misalnya, oke, tolong bantu saya benerin mobil misalnya, atau dorong mobil, nanti silakan ambil itu motor yang di depan. Nah, motor itu motor siapa? Bukan motor mustajir gitu. Harus kalau mau yang diberikan itu upahnya itu adalah barang atau hak milik dari yang menyewa atau mustajir. Nggak boleh bukan harta dia. Jadi kalau kita sebagai mustajir harus kita punya ujroh itu harus milik kita pribadi. Baru kemudian bisa kita serah terimakan. Nah, inilah pemirsa yang dirahmati Allah terkait dengan syarat ijarah yang berupa upah atau ujroh. Nah, kemudian ya, kita akan membahas tentang penentuan upah. Terus bagaimana terkait dengan penentuan upah? Maka kalau kita melihat terkait dengan penentuan upah, ya, kalau menurut doktrin kapitalis, maka upah itu didasarkan pada taraf kebutuhan minimum. Jadi kalau pernah saat ini kita dengar ya, upah minimum regional, upah minimum provinsi, upah minimum kota. Ini kalau menurut kapitalis, karena kapitalis melihat di sini bahwa bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal dari para pekerja. Butuhnya apa? Makan berapa? 3 kali sehari. Kemudian apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal berapa? Hitung. Kalau makan sehari berapa yang layak? Bisa 10 atau 15.000. 15.000 kali 3 bisa 45.000. Kemudian tempat tinggal berapa? Hitung. Kemudian transportasi berapa?
Jadi kalau dalam dihitung semua kebutuhan dasar minimum ya, untuk para pekerja, kemudian di sinilah para kapitalis mematok terkait dengan upah. Jadi kalau seandainya dihitung, kalau di Bandar Lampung itu upah provinsi, upah minimum provinsi itu di sekitar 2.432.000. Ini setiap daerah bisa berbeda. Daerah juga bisa berbeda tergantung tadi kesepakatan biasa di sini, tergantung dari pengusaha ketemu dengan serikat buruh kadang di situ atau serikat pekerja. Nah, dalam doktrin kapitalis begitu. Jadi didasarkan pada taraf kebutuhan minimum dari pekerja. Jadi syarat minimum standar bisa hidup. Itu maka disitulah disebut ketemu angkanya. Nah, biasanya alat antara pengusaha itu biasanya yang pemilik pabrik misalnya itu ingin upah ini ditekan sekecil-kecilnya agar apa? Agar mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Yang bisa ditekan itu kan upah, gitu. Kemudian pembelian bahan baku itu bisa ditekan kalau dibeli dengan jumlah banyak, maka akan dapat harga murah. Begitu juga dengan tenaga kerja, kalau bisa ditekan upah ya, tenaga kerja itu, maka marginnya akan semakin besar. Nah, ini yang pertama terkait dengan doktrin kapitalis. Jadi didasarkan pada upah kebutuhan minimum. Jadi kalau seandainya gajinya itu misalnya kalau tadi 2.400.000 atau taruhlah 3 juta. 3 juta kalau dihitung 30 hari kerja rata-rata berarti sekitar 100.000 satu hari. Nah, kalau dia kerjanya itu membuat sepatu, misalnya harga sepatunya satunya 400.000, kalau sehari dia bisa menciptakan atau membuat 3 pasang sepatu, artinya dia bisa menghasilkan 1,2 juta, tapi kok dibayar cuma 100.000. Nah, itu jadi masalah dalam sistem kapitalisme yang itu kemudian dikritik oleh sistem sosialis. Jadi kalau menurut doktrin sosialisme, upah itu didasarkan pada nilai dari barang yang diproduksi. Jadi kalau dia mampu tadi produksi sepatu harganya 400.000, ya, harusnya dia dapat upah yang banyak, tidak hanya 100.000, karena nilai yang diproduksinya itu besar. Jadi dia bisa memproduksi misalnya 3 pasang 1,2 juta, ya masa cuma dibayar 100.000. Ini kalau dalam sosialisme nilai lebih tenaga kerja masuk ke sana pembahasannya. Makanya kemudian sosialisme itu mengkritik kapitalisme terkait dengan pengupahan ini. Oke, kalau begini menurut sosialisme, wah kalau begini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Begitu. Makanya menurut sosialisme maka kemudian alat-alat produksi itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Karena kalau dimiliki oleh individu nanti dia akan semena-mena dia akan mempekerjakan para pekerja itu dengan upah yang minimal mungkin, sehingga jarak antara yang kaya dan yang miskin itu akan jauh sekali. Maka untuk menghilangkan itu maka faktor-faktor produksi harus tidak boleh dimiliki oleh individu, harus dimiliki oleh negara. Ini doktrin dalam sosialisme. Lantas bagaimana terkait dengan Islam? Nah, kalau Islam itu memandang terkait dengan upah itu didasarkan pada manfaat yang diberikan pekerja atau buruh. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan minimum, juga bukan berdasarkan nilai lebih berapa yang diproduksi, tidak. Tapi menurut Islam itu berdasarkan manfaat yang diberikan pekerja atau buruh. Maka dalam Islam itu nggak lihat lagi kalau sekarang itu gaji berdasarkan level pendidikan, tingkat pendidikan. Apa pendidikannya? SMA atau S1, S2, S3 semakin tinggi itu gajinya semakin besar. Atau golongan masuk PNS misalnya golongan 1, 2 dan 3. Nah, padahal belum tentu kan? Ya, belum tentu memberikan manfaat. Bisa jadi yang tamatan SMA atau SMK itu lebih terampil dalam bekerja daripada yang S1, S2, S3. Bisa jadi. Makanya menurut Islam itu upah itu didasarkan pada manfaat yang diberikan pekerja atau buruh, bukan berdasarkan kebutuhan minimum, bukan berdasarkan terkait dengan tingkat pendidikan, juga bukan berdasarkan dengan barang yang diproduksi. Nah, ini kita gambaran sekilas terkait dengan penentuan upah, baik itu kapitalis, sosialis, maupun menurut Islam. Nah, demikian gambaran sekilas terkait dengan penentuan buruh.
kemudian tadi dengan ijarah, begitu juga dengan penentuan buruh. Nah, biasanya kalau penentuan buruh itu ditentukan dengan kesepakatan ya. Kalau saat ini itu kesepakatan buruh dengan perusahaan. Biasanya di satu daerah itu ada yang namanya dewan buruhan ya, penggajian di situ. Dewan buruhan, kemudian biasanya mereka melakukan rapat dengan Apindo untuk menentukan nilai upah tadi. Biasanya atau jika tidak terjadi kesepakatan itu ditentukan oleh wakil buruh atau dengan wakil perusahaan yang dipilih sendiri oleh satu perusahaan. Biasanya kadang juga nggak ketemu, kadang juga nggak ketemu. Jika tidak terjadi kesepakatan di sini, maka ditentukan oleh wakil buruh dan wakil perusahaan yang ditunjuk oleh negara atau pemerintah. Maka kita lihat kalau untuk beberapa daerah biasanya kemudian ketika sudah tidak ketemu itu upah minimumnya itu upah minimum kota atau regionalnya, kemudian diserahkan kepada pemerintah atau naik ke provinsi ikut dengan upah minimum provinsi. Jadi pemerintah kemudian menentukan. Nah, masalahnya kalau menentukan seperti ini kadang tadi bisa jadi perusahaannya keberatan, ya kan, akan menekan keuntungan, atau juga bisa kalau ketinggian ya, atau kerendahan itu akan merugikan buruh. Maka insya Allah kalau menurut Islam tadi sesuai dengan manfaat yang diberikan pekerja atau buruh tersebut. Insya Allah itu akan lebih adil, akan dirasakan bahwa kalau memang bisa memberikan manfaat, ya itu akan diberikan upahnya sesuai dengan manfaat yang diberikan tersebut. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian terkait pembahasan ijarah kita pada sore ini. Kalau ada yang mau dibahas, silakan akan kita diskusikan insya Allah. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron Ustaz Hammam Abdullah atas paparannya tadi terkait ijarah. Lengkap sekali ternyata Islamnya, step by step-nya. Nah, silahkan bagi para bapak ibu yang ingin didiskusikan, langsung saja tulis di kolom komentar. Atau kalau nggak bisa ngetik di kolom komentar, dikasih kesempatan open mic. Nah, silahkan. Bagi yang ingin didiskusikan, monggo. Ya, assalamualaikum Ustaz Rian. Waalaikumsalam Ustaz Medi. Ya, monggo. Monggo. Open video lebih asik sepertinya. Oh gitu, oke. Ya. Nah, kan bisa ketemu kita. Iya, tadi udah telepon. Monggo. Ada yang mau didiskusikan ini sepertinya. Iya, sedikit yang ditanyakan mengenai ijarah manfaat. Mungkin yang poin keempat mungkin ya tadi tuh yang disampaikan Ustaz. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan jika hubungannya sewa menyewa dengan kendaraan? Kenapa dipertanyakan? Karena ketika sewa menyewa kendaraan kan itu pasti ada bahan bakar tuh. Kemungkinan bahan bakar itu terpakai akan menjadi lebih atau menjadi kurang. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Bagaimana dengan bahan bakar yang digunakan ini tadi gitu? Mungkin kalau sewa kendaraannya kita akadnya ada gitu. Tapi ketika bahan bakar sementara untuk penggeraknya ini berkurang ataupun tidak sesuai ataupun lebih, ini bagaimana nih? Apakah termasuk bagian daripada riba juga gitu? Terima kasih. Mantap ini. Penggiat anti riba ya. Ustaz Medi. Ya. Monggo, Ustaz Hammam dijawab. Ya, baik ya, pertanyaan yang detail ya terkait dengan akadnya. Karena akadnya atau akad sewa, jadi memang harus ada dijelaskan terkait barang disewa. Jadi yang memang disewa itu ada manfaat, ya manfaat biasanya dari kendaraan, misal kendaraan untuk ngangkat orang atau ngangkut barang. Nah, terus bagaimana kemudian terkait kalau ada bahan bakarnya? Nah, bahan bakar ini biasanya para penyewa itu sudah mengakali, mensiasati. Biasanya disisakan misalnya di garis merah terakhir. Biasanya seperti itu. Biasanya ada terakhir atau diberikan secukupnya. Nah, sama seperti kalau kita beli mobil baru, yaitu mobil baru misalkan diantar itu udah warna merah itu dan di list terakhir. Terus bagaimana seandainya misalnya ada listnya ada 2 ya, di strip 2, kemudian pulangnya stripnya 3 atau bisa jadi kurang, itu bagaimana? Nah, itu tinggal dibuat kesepakatan saja, karena ini akadnya kelebihan.
ada kelebihan dalam sewa. Bagaimana? Apakah mau dibayar, sisanya itu berapa, atau memang mau diikhlaskan? Jadi biasanya kalau orang udah sewa menyewa begitu, ini terkait dengan sewa menyewa biasanya bilang begini, lebih kurangnya ya diikhlaskan ya terkait dengan itu. Gitu. Karena kan memang nggak bisa didetailkan betul, kecuali kalau memang dikuras betul. Gitu. Tapi biasanya ada lebih dikit, ya 1 strip atau 2 strip, itu biasanya ya silakan disaing diikhlaskan. Bisa disebutkan, oh ini ada kelebihan, atau biasa 2 strip, kurangnya 1 strip, terus gimana nih? Ini kurang dari 2 strip, tadi saya minjam nyewanya, itu di minyaknya di 2 strip. Ini ternyata cuma tinggal 1 strip, bagaimana? Apakah dibayarkan seharga minyak itu, atau memang itu diikhlaskan? Jadi itu insya Allah nggak masuk ke sana ya. Jadi tinggal buat akad aja untuk saling ridho. Karena akadnya itu memang manfaat yang ditransaksikan di sana. Di situ. Itu Pak Medi. Oh baik. Oke, terima kasih Ustaz Hamam. Gimana Ustaz Medi? Clear? Clear. Masya Allah. Kalian mau diskusi lebih lanjut? Sudah. Bergantian, masih banyak yang lain mungkin. Oke, siap. Iya. Monggo. Silakan bagi yang mau ingin bertanya, boleh open mic deh. Atau ketik di kolom komentar. Silakan. Ini mumpung ono ahli nih. Nah. Silakan. Nah, kalau masih belum ada, seperti biasa. Ini host bertanya dulu, ya. Ini kan bebannya host begitu, harus nyiapin pertanyaan, biar nggak kosong. Bener nggak Ustaz Hamam? Ya. Oke ya. Ini tadi saya tangkap beberapa terkait tentang koreksi kalau salah Ustaz ya, karena ini kami awam sekali soal ini, soal muamalah gitu ya. Nah, kan tadi ada ajir dan mustajir ya. Nah, misalkan boleh nggak kita itu mengupah dengan memotong hutang ya, karena ajir itu punya hutang ke mustajir. Nah, iya. Maka tadi yang syarat terkait dengan syarat dengan ijarah tadi, kemudian syarat manfaat ya atau ujroh. Ya kan? Ujroh itu kan harus ada yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau ada yang bisa dimanfaatkan, kalau seandainya utang, arti itu kan tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Baiknya memang di situ, ya kan, itu memang harus ada yang bisa dimanfaatkan. Kalau nanti dia mau bayar utang, misalnya itu utangnya 1 juta, kemudian dia di ujroh, misalnya jaga rumah atau bersihin kebun, ujrohnya 1 juta. Nah, 1 juta nggak boleh tuh. Yaudah, nanti kemudian ujrohnya ya, itu saya bayar kemudian bentuk bayar utang ya, gitu. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya harus terserah dia memanfaatkan kemudiannya dia bayar utang atau tidak, ya itu terserah daripada dia. Cuman kita mengingatkan saja terkait dengan kewajibannya untuk membayar hutang. Jadi memang harus ada yang bisa dimanfaatkan terkait dengan ujroh tersebut. Afdolnya seperti itu yang harus diberikan. Jadi memang ketika dia selesai, bukan ketika dia selesai keringatnya itu sebelum kering, harapannya memang di afdolnya diberikan upah sebelum keringatnya itu ngering. Jadi memang bisa dimanfaatkan, dia bisa menerima terkait dengan hasil jerih payahnya tersebut. Baik, oke, syukur Ustaz Hamam. Semoga mencerahkan kita semua ya insya Allah. Oke, baik, ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Ini para penggiat muamalah ini silahkan berdiskusi ya. Wah, buka mic lagi sepertinya Ustaz Medi. Monggo kalau lagi kelihatan dari sini kok. Iya. Ya, monggo. Nyambung Tat. Nyambung, monggo. Ya, ketika misalkan kita punya misalkan ada pembantu rumah tangga lah kita katakan. Karena pembantu rumah tangga itu misalkan ada kebutuhan, maka dia pinjam duit misalkan 1 juta, misalkan seperti contoh tadi 1 juta, tapi kita punya akad, oke, kita berikan 1 juta, gajinya kan 1 juta misalkan juga, bayarnya dipotong setiap bulan 200 ya, itu seperti itu akadnya seperti boleh tidak? Nah, ya. Oke, silakan Ustaz Hamam. Artinya begini, kalau ini kan dia memang sudah ada akad kerja sebelumnya ya. Jadi memang akad kerja,
Kemudian ini sebenarnya sama dengan kasbon, minta gaji di depan, ya kan? Dia sebenarnya kasbon kan sebenarnya itu, dia kasbon. Dan itu boleh saja dengan kesepakatan tadi. Jadi dia harus memenuhi, artinya dia bisa menerima ujrohnya itu untuk diambil di awal dengan syarat dia harus memenuhi kewajibannya. Kemudian misalnya 1 juta tuh dipotong misalnya setengahnya atau 250.000 untuk setiap bulan. Nah, itu boleh saja insya Allah. Syukran Ustaz Hamam. Gimana Ustaz Medi? Clear? Alhamdulillah clear. Alhamdulillah. Kirain masih ada yang mau didiskusikan lagi. Ngikutin aja, ngikutin pembahasan aja. Oke, mengalir ya. Oke, nah ini udah ada masuk pertanyaan dari pemirsa kita nih Ustaz Hamam. Dari Bapak Muhammadun Dimyati. Kami silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mengakadkan anak atau istri untuk ikut membantu bekerja, kemudian kita tentukan gajinya untuk setiap bulannya? Nah, itu Ustaz Hamam ya. Ya, silakan Ustaz Hamam. Ya, mengakadkan anak untuk bekerja maksudnya gimana? Anak dan istri kerja sama kita atau membantu pekerjaan kita atau seperti apa ini? Nah, bagaimana nih Pak Haji? Iya, ini bisa kasih beda kan? Bisa beda, juga beda. Betul. Kita mengerjakan Pak Haji keluar. Nah, monggo Pak Haji. Ya, ini sering ada teman jamaah yang melakukan hal ini gitu. Misalnya punya rumah makan nih, istrinya ikut membantu di warung makan. Terus kemudian setiap hari itu dikasih misalnya upah 50.000 misalnya. Nah, apakah ini boleh? Padahal suami ini kan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap istri ataupun anaknya. Daripada ada juga daripada saya mempekerjakan karyawan, ngapain nggak kita ambil manfaat daripada misalnya anak-anak kita? Karena biasanya kalau anak diajak untuk ikut bantu bekerja itu susah. Makanya kemudian diakadkan ya sudah, kamu ikut bekerja di sini, nanti setiap bulannya saya kasih gaji sekian. Nah, seperti itu, Tan. Ya. Baik. Dengan selama. Masya Allah, pertanyaan yang terkait dengan langsung alamiah ya di masyarakat ini. Terjadi. Benar-benar memanfaatkan ya. Dan itu boleh saja. Pertama begini, harus kita lihat faktanya. Pertama, hukum wanita, ya istri ya bekerja itu hukum asalnya mubah. Harus dilihat. Jadi memang kemubahannya itu ada syarat-syaratnya. Memang yang dijual itu memang tenaganya ya bukan dari untuk membuat daya tarik. Misalnya di rumah makan tuh, misalnya anaknya cantik, atau istri cantik gitu. Biar rumah makannya rame. Nah, di situ ya kan ada juga sekarang itu perempuan itu sengaja dijadikan untuk daya tarik. Ya, daya tarik sehingga orang banyak datang berkunjung ke toko dan segala macamnya. Nah, itu yang pertama, itu nggak boleh kalau itu. Jadi hukum asalnya itu mubah dan juga harus kita perhatikan terkait dengan pekerjaannya. Pekerjaannya harus memang pekerjaan yang mubah juga dan tidak ada unsur untuk menarik yang sengaja untuk menarik perhatian. Itu masuknya ke tabarut ke sana. Nah, yang kedua bagaimana kalau seandainya tadi anak atau istri digaji? Kalau secara profesional harusnya begitu. Jadi kalau dalam hitung-hitungan dari nanti dalam pembukuan itu memang harus jelas. Dihitung sebagai karyawan itu bisa. Kalau tadi rumusnya daripada orang lain ya anak sendiri saja. Nah, dari anak sendiri kemudian dihitung sebagai karyawan. Digaji sesuai dengan standar karyawan. Itu boleh saja. Nah, yang tidak boleh itu kalau kemudian semua suami itu merasa cukup. Nah, itu kan udah saya gaji. Sementara kewajiban utamanya yang memberi nafkah itu nggak diberikan. Ke situ. Jadi harus tetap dipenuhi dulu kebutuhan anak istri, pangan sandang papan. Nah, kemudian baru ditambah dengan gaji tadi. Kalau dia bekerja di perusahaan atau di rumah makan kita. Itu boleh. Tapi kalau kemudian kita sudah kasih gaji, kemudian kewajiban kita menafkahi pangan sandang papannya, kemudian tidak kita berikan, nah itu nggak boleh. Di situ. Itu malah nggak boleh. Itu melakukan suatu kezoliman. Kita tidak memberikan hak kepada anak istri. Bukan berarti kadang memang kebanyakan seperti itu kita lihat ya.
itu kan istri, misalnya istrinya kerja atau nggak kerja di tempat kita lah, atau istrinya kerja sebagai PNS atau kerja tempat lain, lah kan kamu kan punya gaji gitu, jadi bisa buat beli makan sendiri, buat baju sendiri gitu. Nah ini nggak boleh. Kewajiban suami tetap memberikan semampunya sesuai dengan kemampuannya, baik itu pangan, sandang, papan kepada keluarga, istri dan anak-anak. Walaupun tadi juga dia juga memberikan, setelah diberikan kebutuhan pangan, sandang, papannya, baru boleh kalau mau diberikan gaji. Yang nggak boleh itu kalau cuma sekedar gaji saja, sementara tadi nggak dipenuhi kebutuhan dasar dari anak istri tadi. Itu kezaliman. Gitu Pak Haji. Ya, begitu ya Pak Haji. Gimana? Itu, kalau sekadar mengandalkan gaji itu benar-benar memanfaatkan itu kapitalis murni itu. Haji kan kamu sudah digaji gitu. Wah, itu luar biasa ya. Itu nggak boleh. Gaji itu pembahasan lain, sementara kita memenuhi kebutuhan anak istri itu perkara lain gitu. Ya, perkara yang berbeda yang tidak bisa disamakan. Namun kadang manusia begitu ya, kita kadang begitu, mentang istri udah punya gaji, kamu kan udah punya gaji sendiri gitu. Ngapain minta-minta lagi? Perkaranya bukan minta, tapi kewajiban kita memberi. Tapi walaupun istri punya gaji sendiri. Demikian Pak Haji. Ya, syukuran. Jelas. Oke. Terima kasih Ustaz Hamam dan Pak Haji Muhammadun ya atas diskusinya mencerahkan kita semua. Oke, ada lagi? Silakan. Bagi yang ingin berdiskusi, boleh open mic atau tulis di kolom komentar. Nah, ditunggu. Ini asik ini pembahasan. So, menyambung, mohon maaf kalau ada background suara dari studio 2 ya. Oke. Coba kalau begitu dari kami lagi nih Ustaz Hamam. Ya. Tadi beberapa poin juga kami catat gitu ya. Nah, misalkan begini nih. Ini pertanyaan orang awam. Kan kita itu ada serikat buruh ya. Tadi kan sudah disinggung terkait dengan standar penentuan upah. Nah, serikat buruh itu terkadang kan punya pergerakan mogok kerja agar dinaikkan gaji. Itu kan fenomena realitanya begitu ya. Itu gimana menurut pandangan Islam, dan misalkan kita juga sebagai pemilik perusahaan, apa argumentasinya ke teman-teman buruh? Nah, memang fenomena saat ini ya biasa begitu. Kalau belum ada kerja, minta melamar, berharap dapat kerjaan. Ya, nanti kalau sudah dapat kerjaan, kemudian sudah mulai agak lama, merasa kurang gaji, kemudian demo minta dinaikkan gaji. Bagaimana solusinya? Kalau Islam melihat, itu dilihat di akad. Lihat dulu tuntutannya apa. Kalau tuntutannya misal minta naik gaji, sementara di akad ada atau tidak di situ. Misalkan sekitar terkait dengan akad kenaikan gaji ada atau tidak, gitu, kenaikan berkala atau seperti apa. Kalau ada dan itu tidak dipenuhi oleh perusahaan, itu baru kita bisa katakan perusahaannya zolim. Tapi kalau tidak ada, itu buruh tidak boleh nuntut. Gitu. Maka dalam Islam pentingnya pembahasan akad itu untuk menentukan siapa yang zolim, siapa yang tidak. Jadi zolim itu tergantung dari akad kerja, akad ijaroh tadi di awal. Misalnya di situ akadnya Senin sampai Sabtu, Ahad tidak, terus Ahad disuruh masuk, ya kan? Atau akadnya dari jam 7 sampai jam 5, kemudian disuruh kerja sampai jam 7 malam di situ. Nah, itu harus ada pembahasan, ada lemburan atau tidak. Kalau seandainya tidak ada lemburan, ya, tidak ada pembahasan lembur, itu kita berhak menolak. Gitu. Jangan mau, kecuali kalau di situ memang ada lemburnya. Jadi dari situ kemudian kalau kita melakukan penuntutan kepada perusahaan, dilihat akadnya sesuai atau tidak. Gitu. Kalau akad misalnya perusahaan tidak mengatakan, nggak ada lembur misalnya di situ, dan kita juga tidak boleh menuntut. Jadi
kezoliman itu bisa terjadi atau dilakukan oleh perusahaan, ya, bisa ada mustajir, atau juga bisa dilakukan oleh ajir. Ya, kezoliman dilakukan ajir itu terkait kalau misalnya kerjanya dari jam 8 sampai jam 5, nah kemudian dia dari jam 8 sampai jam 5 itu dia ada yang bersantai-santai, tidak melakukan kewajibannya atau bolos di jam itu. Itu kezoliman yang dilakukan. Nah, kalau terkait dengan yang kemudian dia demo ini kan bukan dari cara Islam terkait dengan penuntutan hak ya. Maka kalau dalam Islam itu dilihat akadnya seperti apa yang dituntut, kemudian dicek di akad tersebut, apakah ada dalam akad tersebut terkait dengan apa yang dituntut. Kalau tidak ada, itu perusahaan yang menang. Tapi kalau ada ternyata tidak dipenuhi oleh perusahaan, maka penguasa pemerintah berhak memberikan teguran atau memaksa kepada perusahaan untuk memberikan hak para pekerja tersebut. Jadi memang ada nanti Kodi akan memaksa kepada perusahaan untuk memberikan hak para pekerja kalau dalam akad itu memang disebutkan tapi tidak dipenuhi oleh perusahaan. Jadi tidak perlu sampai demo sampai berhari-hari. Kalau demo juga kan perusahaan pasti akan rugi ya, produksi tidak berjalan. Tapi kalau dalam sistem kapitalis saat ini, ya perusahaan akan senyum. Kenapa? Ya kalau demo nanti saya pecat, yang antri banyak. Di situ. Makanya kalau saat ini jadi kayak buah hasil malakama kan begitu. Ketika dalam sistem saat ini, kita kalau nggak kerja kemudian anaknya beli susunya gimana? Akhirnya dengan upah minim juga itu terpaksa kita terima. Karena kalau daripada tidak kerja, akhirnya berapapun gajinya diterima. Nah, terkait kesejahteraan, harusnya kalau dalam Islam, itu tugas pemerintah, bukan tugas dari para pengusaha. Jadi memenuhi kebutuhan rumah, untuk kesehatan, ya kan, pendidikan, itu kewajiban dari pemerintah. Ya, perumahan, gitu ya. Itu pemerintah yang menyediakan, bukan para pengusaha. Kalau sekarang itu yang menjadikan berat pengusaha itu, mereka dituntut untuk memenuhi atau mensejahterakan karyawan mereka. Sementara mereka sudah di biaya produksi, kemudian kesehatan juga disuruh nanggung. Nah, kalau dalam Islam, kesehatan, perumahan, di situ pendidikan itu ditanggung oleh negara, sehingga antara karyawan, antara buruh dengan pengusaha itu kedudukannya sama. Saya mampu atau saya bisa memberikan manfaat di perusahaan Bapak dengan begini, saya minta gaji sekian. Kalau nggak mau ya udah, nggak apa-apa. Untuk makan saya ada negara yang menjamin di situ. Kalau sekarang kan nggak. Ya udah Pak, saya mau kerja apa aja, mau digaji berapa aja saya terima. Yang penting saya punya kerjaan, bisa makan di situ. Sehingga wajar kemudian perusahaan itu berlaku dalam tanda kutip, ya kalau mau kerja hayo, kalau enggak ya silahkan keluar, karena masih banyak yang antri. Itu kalau pandangan Islam. Jadi memang tadi kembali kepada manfaat yang diberikan. Tapi dalam kondisi atau konteks suasana atau lingkungannya itu sistem yang diterapkan adalah sistem Islam, di mana untuk kesehatan, untuk makan, itu ditanggung oleh negara. Jadi rakyat itu memikirkan terkait kalau dia ingin mendapatkan uang lebih, mendapatkan harta lebih, dia harus bekerja lebih di situ. Dan dia juga kalau ada manfaat yang bisa diberikan, tergantung nanti mustajirnya. Ya saya mampu bayar sekian, kalau mau hayo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi kedudukannya itu setara, bukan antara punya kekuatan lebih, para pengusaha itu bisa berlaku semena-mena terhadap para pekerja atau buruh. Oke, terima kasih Ustaz Hamam atas jawabannya. Jadi kembali lagi ke akad ya. Jadi bukan berarti ada serikat lantas kuat gitu ya. Tapi yang kuat adalah saat perjanjiannya itu gimana gitu ya. Dan juga sistem ekonominya lagi-lagi. Kalau sekarang berbuat seperti itu, justru para kapitalis tersenyum gitu ya. Kira-kira. Nah, ini ada pertanyaan nih lagi yang dari pemirsa kita. Ini dari atas nama Dinas Lingkungan apa gitu, panjang namanya ya. Ada Dinas Lingkungan, Masya Allah. Nah ini pertanyaan mungkin adalah pertanyaan terakhir Ustaz Hamam, sekaligus nanti kami butuh closing statement dari jenengan. Kira-kira begitu Ustaz Hamam ya. Baik, kami bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya terkait sewa menyewa gedung.
Misal, gedung itu yang bangun dari pihak penyewa, kemudian setelah jadi, gedung tersebut digunakan usaha dagang, kebutuhan pokok oleh penyewa, berikut biaya sewa gedung dibayar di muka oleh penyewa gedung kepada pemilik tanah selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, gedung jadi pemilik tanah. Gimana pandangan Islam dengan model sewa seperti ini? Oh, ya. Gimana Ustaz Hamam? Bisa ditangkap Ustaz Hamam? Iya. Oke, syukron. Monggo Ustaz Hamam. Jadi ada orang mau bangun ada tanah ya, tanah kemudian dibangun di atasnya bangunan. Ya. Kemudian di atas bangunan, kemudian akadnya itu tadi apa? Akad sewa ya? Akad sewa. Betul. Sewanya berupa apa? Nggak pakai uang juga nggak? Atau bangunan itu saja? Sewa gedung. Sewanya bayar lagi? Iya. Setelah jadi gedung, kemudian di gedung itu dijadikan usaha dagang kebutuhan pokok. Penyewa berikut biaya sewa gedung dibayar di muka. Nah, setelah 10 tahun, gedungnya jadi pemilik tanah. Gimana dia? Ya, maka ada keterangan lebih dari pemirsa kita. Uang sewa juga selain bangun. Ada uang sewa juga selain bangun. Gimana, Ustaz Hamam? Apa perlu di open mic-kan ini? Ya, maka ini harus dibuat dulu akadnya, ya kan? Ya, ya. Ini akadnya apa? Akad sewa atau akadnya syirkah, ya, syirkah kepemilikan misalnya di situ, atau apa? Harus jelas dulu. Tapi kalau secara sekilas itu sepertinya ada dua akad dalam satu transaksi. Oh, akad sewa. Jadi selain bayar uang sewa, yang menyewa membangun gedung. Yang menyewa. Oh, ya. Jadi akadnya akad sewa. Nah, berarti kan di sini saya sewa tanah Anda, nanti saya akan bangunkan gedung, begitu ya? Ya, betul. Berarti kan masuk dua akad dalam satu transaksi. Multi akad ya? Ya, multi akad di situ. Safqatin wahidah. Nah, Rasulullah SAW di situ Rasulullah melarang. Kalau sekilas dari gambaran tadi ya, tapi kalau memang harus didetailin. Tapi kalau tadi memang saya sewa tanah, nanti dengan syarat saya bangunkan gitu. Saya bangun, saya sewa, saya mau sewa tanah Bapak, tapi saya akan bangun. Setelah bangun itu nanti saya akan di sana selama 10 tahun begitu. Nah, kalau saya sudah 10 tahun nanti itu bangunan tersebut menjadi milik Bapak. Milik Bapak, ya betul. Iya kan? Ya, nah, ini ya. makanya ini yang mana akadnya? Kalau akad sewanya sewa apa? Kalau apa ada akad hibah juga di situ. Atau akadnya tadi kalau ketika akadnya sewa di awal, kenapa harus akad untuk membangunkan di situ? Jadi kalau indikasi sekilas itu ada dua akad dalam satu transaksi atau bahkan banyak akad di situ. Ya kan? Saya mau sewa tanah Bapak dengan syarat saya diizinkan berdagang di atas tanah itu, atau saya diizinkan untuk membangun bangunan di atas tanah tersebut dan kemudian saya berdagang di atasnya. Jadi kalau mau sewa ya kemudian kalau mau dibangun saja di situ. Ini kan satu akad di situ. Ada berapa akad dijadikan satu. Ada syarat ya. Ada syarat di situ. Saya akan mau sewa kalau saya diizinkan untuk membangun di sana. Tapi kalau nggak diizinkan gimana ya? Nggak jadi kan? Ya. Nah, begini jadi Ustadz Hamam, dari Bapak Dinas Lingkungannya ada penjelasan lagi ke saya. Jadi saya sewa gedung, tetapi selain bayar, saya bangun gedung selama 10 tahun. Setelah 10 tahun menjadi milik yang punya tanah. Ya itu tadi ya, seperti yang dijelaskan. Nah, perlu sewa gedung di awal yang bangun siapa? Nah, Bapak Dinas Lingkungan mungkin bisa open mic aja ngobrol, nggak apa-apa. Ya lebih enak. Gimana? Atau di chat kalau tidak mau ngobrol nggak apa-apa. Jadi gimana? Harus oh, sinyalnya susah beliau. Hanya
Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Ji? Ya, terkait pertanyaan yang baru masuk tadi, mungkin saya sedikit membantu menjelaskan ya, kalau tidak salah. Ya. Kita menimpa peristiwa ini ke saya sendiri gitu di Jawa. Jadi dari Alfamart nih ingin buka bangun di lahan pekarangan punya saudara saya, tanah kosong. Sama 10 tahun. Nah, akad sewa diberikan pembayaran dengan mungkin biayanya sedikit lebih murah dibanding umum sewa tanahnya selama 10 tahun. Kemudian perjanjian itu disebutkan klausal yang menyebutkan bahwa setelah 10 tahun disewa oleh Alfa, itu bangunan menjadi hak milik mutlak yang menyewakan lahan atau tanah, karena Alfa itu tidak melakukan usaha lagi. Demikian, Dat, kurang lebihnya. Ya. Oke, syukron Haji. Monggo Ustaz Aman. Ya, terkait faktanya mungkin harus dikaji lebih detail ya. Terkait faktanya itu memang apakah klausalnya itu ada keterikatan antara satu syarat dengan syarat yang lain gitu, atau tidak di situ. Ya kan? Biasanya itu ada. Makanya kalau untuk sementara saya melihat di situ ada 2 akad dalam suatu transaksi atau ada multi akad kalau saya melihat di sana ya. Karena di situ pertama saya sewa gedung, kemudian saya bangun tapi saya bayar sewa juga. Gitu ya. Kalau tadi bilang ada penjelasan itu ya. Iya, betul. Dan setelah gedungnya jadi, gedungnya itu punya milik yang punya tanah. Oke, kalau memang dari awal itu kalau memang ini saya bangun, ya saya menempati tanah ini, saya bangun, ya kemudian untuk 10 tahun silakan nanti kalau setelah 10 tahun ini menjadi milik. Nah, itu bisa, tapi ini kan ada bayar sewa lagi. Ya kan? Ada bayar sewa lagi di situ. Nah, itu yang sewa itu yang mana gitu. Jadi untuk akad untuk membangun gedung kemudian diberikan selama 10 tahun itu dihitung apa di situ. Ya. Kalau itu akad apa itu di situ? Kalau emang ada akad sewa per bulannya misal atau per tahunnya. Terus akad yang dalam untuk membangun bangunan tersebut apa? Tentunya itu akan ada syarat kan? Biasanya ada syarat tadi. Ya, oke, saya sewa di sini dengan syarat nanti di situ saya dapat kompensasi apa di situ. Atau nanti ya setelah 10 tahun misalnya itu menjadi hak milik. Terus kalau nggak 10 tahun atau dijual lagi itu gimana? Makanya harus dilihat akadnya itu lebih detail lagi terkait dengan klausul-klausul di akad tersebut. Artinya begini Ustaz Hamid, jika ada persyaratan yang masuk ke dalam perjanjian awal, itu berarti bisa sesuai syariat. Gedung itu tetap dimiliki oleh yang punya tanah, itu masuk dari penanya. Karena beliau bertanya juga seperti bagaimana mensiasatinya. Ya, mensiasati tergantung kalau memang tadi kita mau nyewa, ya kan sewa saja, misal harga sewanya berapa, misalnya 200 juta sama 10 tahun ya. Ya udah 200 juta sama 10 tahun. Kemudian kalau kita bangun di sana, ya kan kita sewanya manfaat yang kita ambil atas tanah tersebut. Jadi bisa bangun atau ngambil tempat bisa lagi posisi yang strategis dan sebagainya, kita ambil manfaatnya di sana. Nah, kalau untuk yang akad-akad lainnya untuk sewa bulanan, nah ini jadi masalah baru. Gitu. Kalau ada sewa lagi, sewa itu kan sudah termasuk tadi. Atau memang kalau enggak kita silahkan dibangun, kemudian nanti saya sewa, dia pun terpisah. Pak, kami butuh tempat ini, silahkan Bapak bangun, nanti saya sewa sekian per tahunnya. Tapi belum dibuat akad ya. Dibuat akadnya cuma dijanjikan saja, dijanjikan kalau seandainya kami ingin buka warung atau tempat usaha di sini. Kami tertarik dan kami bersedia membayar misal uang sewanya misal 50 juta per tahun. Silahkan dibuat, ya, nanti ya kita nyewa di sana. Banyak kalau akad-akad yang syar'i bagaimana secara syariat Islam bisa dilakukan. Berarti memang kembali lagi di persyaratan awal ya.
Kalau memang ingin dipakai gedungnya, dimiliki oleh yang punya lahan, itu dibicarakan di awal gitu. Kan Iya. kira-kira dibicarakan di awal, jangan pas sudah jadi tanahnya gedungnya langsung diambil si penyewa gitu ya. Iya, atau boleh diakad sekalian aja, akad syirkah di situ kan. Tapi harus jelas juga di situ. Atau memang beli sekalian. Kalau nggak beli sekalian, tadi suruh dibangunkan saja. Tolong dibangunkan, nanti kalau sudah jadi, baru kita sewa tempatnya. Oke, kira-kira seperti itu ya, Bapak Dinas Lingkungan Hidup dari Bapak Dinas. Baik, langsung saja Ustadz Hamam, ini sudah di penghujung acara, mohon maaf bagi pertanyaan yang belum dibaca, ya. Mohon maaf sekali lagi kita dipisahkan oleh waktu. Mohon closing statement-nya Ustadz Hamam terkait tema ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi kita sudah bahas terkait dengan ijarah dan sangat penting sekali karena dengan ijarah, dengan akad ya, terkait dengan kita paham terkait apa itu ajir mustajir, apa itu rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Mudah-mudahan dengan begini kita lebih tahu dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak memakan harta saudara kita, harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa 29 itu, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, batilnya ini kenapa bisa jadi karena kita tidak tahu. Ya, contoh seperti dari akad-akad tadi ya, kita menyewa atau kita mengajir ya, mempekerjakan seseorang sementara akadnya itu atau upahnya tidak sesuai dengan rukun-rukunnya atau dengan syaratnya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan paham terkait dengan ijarah ini kita tidak mengambil manfaat dari saudara kita itu dengan cara yang batil. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan atas ilmu kita, atas amal kita terkait dengan apa yang kita lakukan khususnya dalam kehidupan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu bisa diselesaikan di dunia. Karena kalau diselesaikan di akhirat itu lebih susah, lebih mahal urusannya. Lebih baik kita selesaikan di dunia dengan akad-akad itu kita selesaikan di dunia. Insya Allah itu lebih mudah, lebih murah daripada kita selesaikan di akhirat. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz Hamam. Dan akhirnya kita sudah di penghujung acara. Ya. Terima kasih kepada sahabat Cahaya Ramadan yang selalu setia hadir pada ruang Zoom dan live YouTube. Terima kasih kepada Panitia Dakwah Bandar Lampung yang telah membuat acara ini terkondisi dengan baik. Dan tentunya terima kasih kepada Ustadz Hamam Abdullah, narasumber episode kali ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya. Mari kita tutup pertemuan online kita dengan lafaz hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.